Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel MFZ. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai oli motor yang habis. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like video ini dan subscribe channelnya biar kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari channel MFZ ini. Tapi sebelum kita bahas penyebab oli saya bocor, alangkah baiknya kita ketahui dulu ciri-ciri oli habis atau ciri-ciri mesin kehabisan oli, seperti itu. Nah, adapun ciri-ciri mesin kehabisan oli, diantaranya itu biasanya suara mesin kasar. Jadi memang sebelum saya kehabisan oli ini, mesin saya terasa kasar, tersendat-sendat gitu. Kedua, tarikan motor itu terasa berat atau tertahan. Jadi ketika kita jalan, motor kita gas, itu biasanya melempem, berat, kayak ban yang kempes gitu. Itu yang kedua. Mesin motor panas terlalu cepat. Mesin saya juga panas, sering panas. Jadi meskipun cuman jalan sebentar, itu mesinnya cepat panas. Jalan berapa meter atau beberapa kilo, motor kita sudah panas. Bunyi tek tek tek. Jadi itu terdengar saat motor kita di RPM rendah. Tempat kita gas, ini kan bunyi biasanya tek 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 tek. Nah, itu ada bunyi tek 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 gitu. Jadi itu biasanya oli motor kita mau habis. Piston terkunci. Jadi ini saya alami waktu saya sepulang kerja. Jadi saya pakai motor ya, suaranya ngedet terus di tengah perjalanan motornya mati. Ya, ternyata pistonnya terkunci karena kehabisan oli. Jadi itu penyebab atau akibat dari kehabisan oli. Yang terakhir itu mesin motor tiba-tiba mati dan tidak bisa start. Lalu apa penyebab oli bocor atau habis? Jadi kalau di motor saya ini diakibatkan atau disebabkan karena seal yang ada di mesin itu rusak. Jadi ya kita harus mengganti mesinnya, mengganti sealnya. Seperti yang kalian lihat di video ini, seal yang lama ini memang sudah waktunya diganti karena ya faktor usia. Karena kalau barang itu kan semakin lama dipakai itu semakin rusak, bukan semakin bagus. Jadi solusinya ya kita harus mengganti seal oli yang ada di mesin, seperti itu. Tujuannya agar oli yang ada di motor gak habis lagi. Adapun cara ganti seal kruk as bebek Honda ini cukup mudah kok. Harga seal orsilnya pun juga cukup murah, lumayan murah lah. Ini hanya berkisar 15.000 saja. Nah, buat atasi CVT Honda Beat seperti yang saya punya ini, ya pertama kita buka bak CVT dengan melepas semua baut pengencingnya pakai kunci 8. Nah, setelah bak CVT copot, akan terlihat jeroan CVT-nya. Lanjutkan melepas puli dengan primer dengan menanggalkan mur pengencingnya pakai kunci sok 22 mm. Jangan lupa tahan putaran puli yang bergerigi pakai tracker. Jika sudah, cabut satu persatu komponen puli primer tersebut, maka akan terlihat seal kruk as yang dimaksud. Nah, untuk melepas seal kruk as itu, pertama kita cabut dulu klip atau sepi penahannya pakai tang sepi.
setelah splitter lepas, baru kita cungkil seal kruk asnya pakai oven min kecil, tapi pelan-pelan ya, tujuannya kan biar gak rusak rumah dudukan sealnya, biar gak rusak. Nah setelah itu kita tinggal pasang seal yang baru, tapi saat pasang seal yang baru pastikan seal tersebut masuk sampai mentok. Untuk mendorongnya bisa memanfaatkan ujung kunci T sembari diketok perlahan pakai palu secara melingkar. Tujuannya biar ya benar-benar masuk pol seperti itu. Lanjutkan memasang klip penahannya, lalu rakit kembali komponen CFT-nya seperti semula. Tapi jangan lupa bersihkan dulu ruang CFT-nya dari kotoran dan bekas ingus oli yang meler dari seal kruk as sebelumnya. Jadi itu penyebab penyebab oli motor Beat saya rembes ke ruang CVT seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari channel FZ ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.